saya sering nih, suka banget, sering ikut seminar juga gitu. Karena banyak insight yang saya baca gitu, terbentuklah, oh ini adalah cara yang paling mudah gitu kan, nggak usah keluar gitu kan, males, nggak usah keliling-keliling keluar. Bisnis online itu bisa dari rumah gitu kan, bisa menjangkau banyak orang gitu dari luar gitu. Itulah yang membuat saya motivasi buat oke lah, saya mau bisnis jualan online. Saya nggak ada uang, saya buka PO, saya download gambar dari foto orang gitu kan, saya posting. Itu saya nggak ada modal sih sebenarnya. Yang ngasih modal ya customer yang mau beli gitu kan, harga segini PO gitu kan, dia ngasih uang. Nah, uang itu saya beliin buat bahan-bahan baku untuk jadi produk yang saya jual. Dari awal sih sebenarnya gak gede-gede amat gitu kan, karena memang saya awalnya dari nol. Terus saya pernah dapat 2000 piece dalam 1 bulan. Itu saya nggak nyangka banget gitu kan. 2000 piece terjual dalam 1 bulan sampai menghasilkan puluhan juta per bulan juga. Dan memang itu di luar ekspektasi saya karena memang saya awalnya dari nol. Nama saya Fahmi, umur 28 tahun. Saya tinggal di Ciawi, Tasikmalaya, lulusan SMK Teknik Otomotif. Sekarang saya jadi owner couple project, jualan gift art, buket, dan juga sewa seserahan. Ada offline, ada juga online, Kang. Kebanyakan saya hire di online. Saya mulai jualan itu waktu SMA, yang pertama jualan gorengan, risol. Sampai teman saya kalau ketemu saya, si risol. Agak menyakitkan, tapi kan lumayan lah gitu kan. Tapi untungnya juga dari 1000 itu cuma punya 100 perak. Misalkan saya ambil 30, misalnya 30 risol. Dari 1 risol itu cuma 100 perak. Jadi kalau misalkan saya lapar, saya makan 2 aja udah hilang profit saya itu. Udah hilang profit saya itu 2000. Jadi itu pendapatan saya cuma 1000. Itu kalau laku semua. Kalau misalkan nggak laku kan harus ada kembaliin. Malah jadi nombok. Itu kan rugi juga gitu. Terus yang kedua saya bikin tabungan kelas. Saya ajak teman-teman buat jadi nasabah gitu kan, buat nabung. Nah itu juga saya buat strategi, kalau misalkan ada butuh beli buat LKS, saya pakai dulu sebenarnya. Saya pakai dulu buat beli LKS gitu kan, terus saya tombok pakai jajan uang sendiri. Jadi untuk menyentabilkan keuangan saya juga gitu kan, saya nggak punya, saya pakai dulu. Tapi saya komitmen kan, begitu orang mau ngambil, uangnya ada pasti. Terus yang ketiga, saya ngerjain tugas temen. Kalau sekarang mah jasa skripsi lah, kalau yang kuliahnya joki skripsi. Tapi waktu SMA itu banyak teman-teman yang males gitu kan bikin tugas teh. Saya bikin cepet gitu. Bikin gitu kan, bikin tugas. Jualannya 2000. Ya boleh ditanyain lah ke teman-teman saya nanti. Faktanya gitu kan lumayan lah buat tambah uang jajan gitu. Nah, habis itu saya awalnya memang lulus sekolah, awalnya saya bekerja selama 6 tahun gitu kan. Tapi saya nggak kerja gitu-gitu aja gitu. Saya juga siangnya kerja, malamnya cari info bisnis, baca motivasi gitu kan. Banyak sekarang kan tutorial di YouTube, saya belajar tentang jualan online. Saya di situ juga belajar dan juga praktek gitu, sedikit-sedikit jualan juga, posting di Facebook gitu kan, posting di WA. Cuman yang bikin saya nggak rugi-rugi amat atau nggak apa, saya kan sambil kerja gitu kan gitu. Nah, setelah saya dari pabrik, saya jualan kaos. Cuman kaos saya dapat harga pokok yang mahal dan juga ya saya juga harus jual yang mahal juga gitu. Makanya saya mikir harus bikin pabrik nih gitu kan. Pabrik kaos sesuai dengan kualitas bisa saya atur gitu. Terus lagi desain bisa saya atur. Makanya saya selesai kerja dari pabrik itu, gaji terakhir saya gunakan untuk mulai usaha gitu. Namun ternyata pola pikir saya itu salah. Itu kan saya beli alat, terus lagi kebetulan saya itu nggak ada motor. Gaji saya terakhir itu 4 juta. 2 juta buat beli motor tua, motor CB gitu kan. Terus lagi sisanya saya beli peralatan gitu. Cuman yang saya lupa, saya nggak beli bahan kaos, duitnya udah nggak ada itu kan. Dan kebetulan, kadarullah, HP saya juga hilang gitu. HP satu-satunya buat mengkomunikasikan produk saya, alat komunikasi itu hilang, jatuh entah tahu di mana, nggak tahu di mana gitu kan.
Nah, di situ mungkin jadi titik terendah saya juga. Di situ nggak ada modal juga. Gitu. Bahkan saya juga saking nggak ada uangnya, sampai pernah mama saya tuh nyelipin uang di dompet saya. Itu kan saya udah tahu nih, di dompet saya kosong gitu. Tapi ternyata ada duit gitu. Sampai kasihannya orang tua saya ngasih uang selip buat bekal 5.000 gitu, buat survive saya di masa-masa saya nggak punya apa-apa gitu. Nah, di situ saya memutuskan kerja lagi sampai saya ubah posisi mindset saya bahwa memang karena mulai usaha itu nggak usah pakai modal yang besar gitu kan, harus beli pabrik lah, harus beli roda yang besar gitu kan. Saya mikir yang penting mempertajam dulu skill, kemampuan dan pengetahuan dan juga mental mungkin gitu. Nah, saya juga kerja sambil mempertajam cara-cara jualan online, bisnis online gitu kan, terus lagi teknik copywriting, teknik digital marketing, saya juga sambil belajar gitu. Dan terakhir saya kerja di perusahaan bisnis online juga. Nah, di situ saya banyak banget ilmu dan insight yang banyak. Nah, setelah di situ saya barulah terjun mulai usaha jualan online. Awalnya belum terbentuk couple project, masih nggak ada branding, nggak ada apalah gitu kan, di tahun 2016 gitu kan, sama calon istri saya bikin produk biasa, belum ada nama gitu. Barulah kita meresmikan couple project itu di awal pas hari pernikahan. Barulah saya resmikan couple project, jadi di tahun 2019. Ya seru lah, kemana-mana kan bisa berdua sama istri gitu, nggak jauh-jauh gitu kan, sesuai harapan gitu kan. Banyak orang yang suaminya harus keluar kota kerja jauh, kita bareng terus, sama-sama terus gitu. Awalnya kan saya jualan di marketplace, saya nggak ada ilmu, saya asal posting aja, asal posting gitu kan, produk gitu kan, karena memang ada basic, saya pernah kerja di online shop, oh caranya begini gitu kan. Saya posting dulu 1-2, terus saya simpan aja dulu sambil saya jual-jual juga di WA gitu. Ternyata ada orderan pertama tuh, saya seneng banget itu. Saya kemas, pakai kemasan yang tebal banget supaya bisa maksimal gitu. Dan akhirnya di situ ada feedback gitu, ada ulasan. Kalau di marketplace tuh ada ulasannya bagus. Di situ saya seneng banget. Cuman kendala saya kok nggak bisa lebih maksimal lagi gitu kan. Nah di situ saya cari-cari kelas gitu, saya cari-cari ilmu supaya bisa naikin penjualan di marketplace Shopee. Nah ketemulah di Balai itu saya diajarin cara optimasi produk, optimasi deskripsi, terus lagi optimasi iklan, dan juga optimasi pemasaran yang lainnya. Dan alhamdulillah bertahap saya maksimalin buat bikin pelayanan yang bagus, bikin balas chat yang fast respon gitu. Dan alhamdulillah makin banyak orang yang aware, dan juga saya tahu algoritma Shopee itu, produk saya semakin banyak diminati, semakin diutamakan sama Shopee itu. Jadi di Shopee itu semakin konten kita, produk kita semakin viral, semakin diperlihatkan sama konsumen-konsumen baru gitu kan. Semakin banyak, semakin itu yang makin banyak, makin sini, makin banyak lagi. Saya tuh sampai 1 minggu tuh cuman 1. Minggu kedua ada 2, minggu ketiga ada nambah lagi 3 gitu. Dalam 1 bulan saya cuman 5, 10 gitu kan. Sampai akhirnya setelah saya pelatihan optimasi, dari situ transisinya dadakan gitu. Yang tadinya 10 jadi bus 100 pernah dalam 1 bulan. 500 langsung. Jadi nggak ada tahapan-tahapan. Tahapan awalnya itu saya sebelum saya belajar cuman dapat 1 bulan atau 1 minggu itu cuma dapat 1-2, setelah belajar itu langsung membeludak gitu. Sebegitu optimalnya optimasi di marketplace itu. Makanya saya juga kaget gitu kan. Oh kok tiba-tiba banyak banget gitu orderan, apalagi ada campaign lah, ada gratis ongkir gitu gimana. Yang pertama optimasi ya. Kalau misalkan mau laris di marketplace, jadilah pemenang, winning namanya, winning produk. Pemenang itu kuncinya di mana? Di optimasi dan juga iklan, gitu kan. Yang pertama, jangan dulu iklan kalau produknya belum optimal, gitu kan. Sebenarnya saya dapat kesimpulan bahwa jualan di marketplace itu nggak ada yang nggak laku, pasti laku. Karena apa? Karena marketnya di situ semua. Ibaratlah kita pasar. Kalau pasar kan jual apa aja pasti laku. Orang datang ke situ buat belanja, gitu kan. Mau kamu jual buket lah seperti saya, mau jual ayam lah, gitu kan. Yang lain juga pasti laku. Cuman di situ kan harus menjadi pemenang dari antara yang lain, yang jual banyak gitu kan. Makanya harus optimal dulu produknya dari segi ulasan, penjualan, terus lagi gambar produk, harus deskripsi, harus mengundang orang tertarik untuk membeli gitu kan. Lalu di-boost sama iklan. Foto produk paling penting ya, tetapi ada yang jauh lebih penting adalah komunikasi dari foto tersebut. Nilai plus nih, saya kasih bocoran gitu kan. Ketika saya foto produk, saya kasih tambah thumbnail tulisan. Isinya apa? Unique selling point.
gitu kan. Kelebihan produk apa, kelebihan pengiriman, kita punya apa, kita tempel di gambar utama. Jadi ketika orang scroll itu nyari, orang lain nggak ada tulisannya, kita ada tulisan nih buat pancing dulu orang buat ngeklik dulu. Yang selanjutnya kita pakai teknik closing sama teknik copywriting. Saya tarik kesimpulan bahwa ternyata bisnis itu bukan tanpa modal, tetapi dengan memanfaatkan potensi yang ada, gitu kan. Sebenarnya saya nggak ada bisnis yang dari nol kosong gitu kan, gitu. Tetap kita harus cari dulu kemampuan yang ada, gitu kan. Kemampuan saya apa aja. Terus yang saya punya apa? Ada handphone kan, ada motor lah buat kesana, ada kuota gitu kan, ada marketing, ada internet, ada Facebook buat pemasaran gitu. Saya rekap dulu tuh semua. Oh, ada Facebook nih buat ada list temen gitu kan, buat saya tawarin gitu kan. Saya kumpulin dulu nih kekuatan saya, kemampuan saya rekap semuanya. Jadi modal saya buat menjalankan usaha. Ya, kalau uang benar saya benar melakukan, saya berangkatnya dari perusahaan bisnis online, gajinya juga besar-besar amat. Jadi saya nggak ada uang dari gaji habis buat sehari-hari, tapi saya cuma punya handphone dan juga kuota-kuota dan bekal sehari-hari aja itu. Kedepannya yang pertama saya mau bantu nemenin orang yang mau mulai usaha, gitu kan. Karena saya udah pengalaman gitu kan. Mulai usaha itu nggak semuluk-muluk yang banyak orang yang takut sih. Banyak halangan-halangan mental block yang saya malu, saya takut gagal, takut apa. Terus yang kedua, saya ingin meng-hire sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyak karyawan dengan gaji yang besar dan juga kesejahteraan yang baik. Dan yang ketiga, saya ingin memberdayakan warga sekitar saya supaya bisa berdaya dengan kemampuannya masing-masing. Saya sekarang bisa meng-hire sampai 11 orang dengan tim yang ada di lininya masing-masing. Saya berangkat dari awal, dari nol gitu kan. Makanya saya bisa hire karyawan segini juga saya udah gak nyangka gitu kan. Karena saya berangkatnya segala sendiri gitu kan, packing sendiri, kirim barang sendiri gitu. Terus lagi saya bisa ngasih income tambahan buat tetangga gitu kan, buat saudara juga. Terus saya juga sebuah pencapaian bisa sedekah lebih banyak dan juga bisa ajak jalan-jalan istri, keluarga. Itu sebuah pencapaian yang sangat baik buat saya. Prinsip hidup saya bagi dua sih. Yang pertama, prinsip hidup otak kiri dan prinsip hidup otak kanan. Prinsip hidup otak kiri, saya memaksimalkan potensi yang ada. Saya bikin produk, saya bikin strategi penjualan, menawarkan produk ke banyak orang, cari pelanggan gitu kan, stok barang, display gitu kan, bikin stok yang banyak gitu. Itu saya memaksimalkan prinsip hidup otak kiri. Yang kedua, prinsip hidup otak kanan. Yang pertama, ada keyakinan gitu kan. Setelah saya bikin produk, bikin strategi penjualan, menawarkan, saya harus yakin yang beli pasti ada, gitu kan. Yang beli pasti ada, barang pasti habis gitu. Di situ saya nggak ada keyakinan, nggak ada ketakutan lagi, 100% yakin bahwa saya jualan pasti ada yang beli gitu. Terus yang kedua, saya harus punya mental kaya. Walaupun kondisi memang lagi kere, nggak punya uang, mental saya harus kaya, nggak suka minta-minta gitu kan. Harus banyak bersyukur kelimpahan. Dan saya juga harus tahu siapa yang ngasih gitu kan. Harus selalu bersyukur, jangan lupa sama Sang Pencipta. Saya tuh baru ngeh lah gitu kan, kenapa selalu ada masalah terus. Itu awalnya dari pikiran kita gitu kan. Ketika ada satu masalah yang bagus, saya anggap wah masalah wae gitu kan, masalah terus. Itu yang akan terjadi setiap hari gitu kan. Makanya saya ubah pikiran saya bahwa hidup itu berkelimpahan, banyak syukur gitu kan. Semuanya hal baik, semuanya pelajaran-pelajaran yang bisa membuat saya naik kelas gitu kan. Setiap kejadian yang ada dalam hidup saya itu adalah pelajaran gitu kan. Berpikir positif terus. Itu bisa saya setting sendiri gitu kan. Nah, makanya dari Al-Quran bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu prasangka saya. Kalau misalkan prasangka hidup saya baik, ya selamanya bakal baik begitu. Pasti yang mungkin yang nonton di sini tuh orang-orang yang masih belum berani gitu kan ya, masih dalam posisi bekerja atau mungkin ada dalam posisi PHK gitu kan, mau mulai usaha gitu kan. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini dapat menarik benang merahnya gitu kan, bahwa memulai usaha itu nggak semuluk-muluk yang kalian pikirkan gitu. Bisa merekap potensi yang ada dulu, kenali diri sendiri. Saya punya basic editing CorelDRAW gitu kan. Saya punya pengalaman kerja selama 6 tahun. Saya sering cari-cari
ilmu jualan di YouTube, Facebook, di Instagram. Itu aja sih modal saya gitu kan. Terus ada handphone yang saya punya, terus ada media sekarang yang bisa saya manfaatkan buat promosi. Udah itu sih sebenarnya. Gak usah muluk-muluk, jalan aja dulu lah. Mulai aja dulu lah. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Kalau gagal yang ulangi terus. Gitu. Gagal, balik lagi, ulangi lagi. Yang penting jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Surizky. Saya founder dan juga owner dari Couple Project. Saya mulai dari nol, gitu kan, sampai bisa saat ini. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga teman-teman bisa mulai dari nol juga. Saya harap teman-teman dari naik kelas ini bisa membantu membangkitkan motivasi teman-teman untuk tidak takut lagi memulai usaha. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.